Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Ardi Ramadan Putra Atmaji akan menjelaskan tentang motor kapasitor start. Definisi: kapasitor merupakan bagian dari motor fasa belah atau speed fasa. Namun yang membedakan kedua motor ini adalah pada saat kondisi start motor. Motor kapasitor ini menggunakan kapasitor pada saat startnya yang dipasang seri terhadap kumparan bantu. Berdasarkan penggunaan kapasitor pada motor kapasitor dapat dibagi dalam hal sebagai berikut. Yang pertama adalah motor kapasitor start atau kapasitor start motor. Yang kedua, motor kapasitor start dan jalan, kapasitor start, kapasitor run motor. Yang ketiga ada motor kapasitor jalan atau kapasitor run motor. Lalu start kapasitor yang dihubungkan seri dengan kumparan pembantu oleh start relay. Start kapasitor hanya dipakai pada waktu permulaan start sehingga daya gerak putar mulanya bertambah besar. Motor dengan start kapasitor direncanakan agar selama waktu start, kumparan pembantu dapat memberikan arus yang keluar dari fase atau out of fase, yang menyebabkan motor bekerja sebagai dua fase. Setelah motor hampir mencapai putaran penuh, start kapasitor dan kumparan pembantu hubungannya dilepas oleh start relay. Jadi start kapasitor dan kumparan pembantu setelah motor berputar penuh tidak ada gunanya lagi. Motor akan terus berputar sebagai motor induksi. Berikut adalah motor kapasitor yang mempunyai 4 bagian penting sebagai berikut. Yang pertama ada rotor, stator, lalu kapasitor, dan celah udara. Lalu untuk rotor sendiri, jenis rotor yang digunakan adalah jenis rotor sangkar. Pada prinsipnya rotor sangkar disusun dari batang-batang konduktor yang setiap ujungnya disatukan dengan cincin yang terbuat dari bahan konduktor juga, sehingga disebut sebagai rotor sangkar. Lalu yang kedua, stator. Kumparan stator terdiri dari kumparan kawat tembaga yang dimasukkan ke dalam alur-alur stator yang dikenal dengan kumparan utama atau main winding, dan kumparan kawat tembaga yang lain disebut kumparan bantu, yang ditempatkan juga pada alur-alur stator yang masih kosong. Lalu ada kapasitor. Pada motor ini terdapat penambahan satu atau lebih komponen kapasitor yang terhubung seri dengan kumparan bantu. Kapasitor dalam hal ini berfungsi sebagai penyimpan muatan listrik. Analogi kerjanya adalah saat kapasitor dihubungkan dengan sumber, tegangan muatan terisi penuh, dan jika tegangan sumber dilepas, muatan akan habis atau kosong. Lalu ada celah udara, merupakan tempat berpindahnya energi dari stator ke rotor. Pada celah udara ini dapat flux induksi stator yang memotong kumparan rotor sehingga menyebabkan rotor berputar. Celah udara yang terdapat antara stator dan rotor diatur sedemikian rupa sehingga didapatkan hasil kerja motor yang optimum. Bila celah udara antara stator dan rotor terlalu besar akan mengakibatkan efisiensi motor induksi rendah. Sebaliknya, jika jarak antara celah udara terlalu kecil akan menimbulkan kesukaran mekanis pada mesin. Lalu untuk prinsip kerja, start kapasitor yang dihubungkan seri dengan kumparan pembantu oleh start relay. Start kapasitor hanya dipakai pada waktu permulaan start sehingga daya gerak putar mulanya bertambah besar. Motor dengan start kapasitor direncanakan agar selama waktu start, kumparan pembantu dapat memberikan arus yang keluar dari fase atau out of fase, yang menyebabkan motor bekerja sebagai motor dua fase. Setelah motor hampir mencapai putaran penuh, start kapasitor dan kumparan pembantu hubungannya dilepas oleh start relay. Jadi saat kapasitor dan kumparan pembantu setelah motor berputar penuh tidak ada gunanya lagi, motor akan terus berputar sebagai motor induksi. Dengan start kapasitor daya gerak putar mula motor dapat dinaikkan sampai 40% menjadi motor yang mempunyai daya gerak putar mula tinggi atau high starting torque motor. Motor tersebut dapat dipakai untuk sistem yang memakai pipa kapiler atau keran ekspansi. Pada umumnya dipakai untuk motor dari 1/6 hingga 3/4 PK. Satu fase. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.